Halo guys, selamat sore. Kembali lagi di video channel aku Yuli. Jadi pada video kali ini aku bakalan cerita ke kalian tentang impaksi gigi. Sebelumnya aku memang gak pernah yang namanya sakit gigi karena aku adalah termasuk orang yang rajin dalam menggosok gigi. Satu hari aku itu menggosok gigi 3 kali. Jadi pagi setelah bangun tidur, sore ketika mandi sore, dan juga terakhir ketika mau tidur. So aku nggak pernah yang namanya merasakan sakit gigi. Tiba-tiba suatu hari aku tuh gigi aku nyut-nyutan, dan itu berlangsung udah ada sekitar 2 harian. Karena aku udah nggak tahan, aku mau pergi ke klinik gigi. Ternyata sampai sana kliniknya itu cuman buka malam hari aja. Jadi karena searah dengan puskesmas, aku coba ke puskesmas dekat rumah aku, dan di sana kebetulan ada poli giginya. Di sana aku diperiksa oleh dokter giginya, katanya memang gigi aku nggak ada masalah, nggak ada lubang, nggak ada karang gigi, jadi sehat-sehat aja. Dan dokter tersebut mendiagnosis, katanya aku itu kemungkinan impaksi gigi. Setelah dari puskesmas itu, dokter ngasih aku obat, kalau tidak salah ada 3 resep, yang pasti ada antibakteri, antibiotik, yang satunya apalagi aku lupa namanya. Aku konsumsi obat itu sekitar 3 harian, dan hasilnya masih sama aja, nggak ada perubahan. Gigi aku masih nyut-nyutan sampai beberapa hari itu bener-bener nyiksa banget. Dan suami aku ngajakin aku pergi ke klinik gigi yang bukanya itu pas malam hari itu. Setelah sampai di sana, dokter giginya yang biasanya memeriksa aku itu sedang melanjutkan studi untuk melanjutkan S2 spesialis bedah mulut. So aku sama dokter penggantinya itu direkomendasikan untuk rongsen gigi, untuk memastikan apakah benar aku impaksi gigi atau ada penyakit lain lah. Jadi Parno sendiri kan kalau bayangin ada penyakit lain seperti kanker gigi atau gimana. Jadi aku waktu itu langsung pergi ke sebuah rumah sakit malam hari itu juga. Di sana aku di rongsen. Jadi di rongsen itu sekitar 125 ribuan biayanya. Dan setelah selesai aku kembali lagi ke klinik gigi tersebut. Di sana sama dokternya itu diperiksa, dan ternyata aku mengalami 4 impaksi gigi sekaligus. Ada rahang kanan, rahang kiri, dan taring kanan. Cuman yang bermasalah itu cuman yang kanan aja. Seperti yang kalian tahu, kalau kalian belum tahu apa impaksi gigi, kalian bisa browsing di Google, banyak sekali. Jadi kata dokternya itu impaksi gigi itu adalah suatu gigi yang tumbuh di paling ujung yang menyondol atau mendorong gigi depannya. Bisa kalian bayangkan kan, kalau misalkan gigi udah pas, tiba-tiba ada gigi baru yang menyondol depannya, sakitnya kayak gimana. Dan itu bener-bener deh sakit banget. Dan dokter itu menyarankan aku untuk operasi. Kalian bisa bayangin gak, waktu itu aku ke kliniknya pas hari Senin, dan dokternya itu nyaranin aku operasi di dokter yang sedang studi atau sedang melanjutkan kuliah S2 nya itu. Dokternya itu baru ada hari Sabtu. Gila, masa sih aku harus nunggu dari Senin sampai hari Sabtu? Udah gak tahan lagi sakitnya kayak gimana. Setelah itu aku iyain aja deh. Tapi dokter tersebut juga memberikan aku resep obat. Aku minum lah dari rumah, udah ada 3 harian, alhamdulillah banget. Itu sudah sembuh dan udah gak nyeri lagi. Dan tetapi suami aku minta aku buat lanjutin operasi gigi karena kata dokternya itu kalaupun dengan diberikan obat bisa sembuh, suatu hari bisa kambuh lagi. Belepotan banget sih ngomongnya, bisa kambuh lagi. Dan akhirnya karena operasi bedah mulut itu bisa diklaim dengan BPJS, dan aku kebetulan ada BPJS, kan sayang tiap bulan aku bayar BPJS kalau nggak digunain. Akhirnya aku minta surat rujukan lah di suatu puskesmas, dan aku pergi ke rumah sakit
Aku kira itu nanti dokternya bisa langsung ada, ternyata dokter bedah mulutnya itu juga kayak dokter apa ya, dia nggak 1 minggu berapa kali gitu datang ke rumah sakit tersebut. Jadi dia itu ke rumah sakit sekitar 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali, setiap ada pasien baru dia itu bakalan datang ke rumah sakit tersebut. Oke lah, aku buat janji sama karyawan yang bagian depan itu, mbak-mbaknya itu bakalan ngabarin aku kalau dokternya sudah ada. Sudah sekitar 2 minggu 3 mingguan aku tunggu nggak ada telepon sama sekali dari pihak rumah sakit, dan ternyata sekitar 1 bulanan baru aku ditelepon, katanya aku dapat nomor antrian sekian untuk operasi. Dan karena gigi aku itu udah nggak ada nggak ada nyeri sama sekali dan bisa dibilang udah sembuh, aku nggak jadi pergi ke rumah sakit karena aku sendiri juga takut sebenarnya buat operasi bedah mulut. Nah, kalau kalian mau tahu obat nyeri apa yang dikasih dokter di klinik tersebut, namanya kalau tidak salah Cargesic. Kalian bisa coba, tapi walaupun kalian sakit gigi, aku saranin kalian tetap rajin gosok gigi. Dan setelah gosok gigi, kalian berkumur dengan betadine kumur, karena itu bisa membunuh kuman-kuman yang ada di dalam mulut. Jadi kayak gosok gigi kita gitu lebih maksimal gitu loh. Cuman jangan dipakai setiap hari, karena aku denger sih katanya kandungan dari betadine kumur itu kalau dipakai setiap hari juga nggak bagus. Jadi kalian bisa makainya itu kalau pas ada kayak gejala-gejala sakit apa di sekitar mulut, seperti sariawan ataupun sakit gigi. Satu lagi, kalau kalian sudah pernah infeksi gigi, saya saranin jangan makan makanan yang terlalu keras. Contohnya seperti apa ya, kalau di daerah aku namanya itu jagung goreng atau marning ya, itu juga bisa memicu timbul kambuhnya infeksi gigi. Karena beberapa minggu yang lalu aku juga sempat hampir kambuh, tapi aku minum lagi obat nyeri sisa dari dokter yang dulu namanya Cargesic itu, alhamdulillah udah sembuh. Sampai sekarang belum kambuh lagi infeksi gigi aku, dan semoga aja nggak pernah kambuh lagi. Jangan lupa ya. Cukup sekian video dari aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Jangan lupa ya, tekan subscribe. Oke? Bye bye.